Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Zakaria, mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5242110039 akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video sebagai salah satu syarat kelulusan PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, saya bisa. Baik, terima kasih. Baik, coba sekarang dicek dulu pelatihannya. Sebelum belajar dicek dulu pelatihan, kemudian coba cek ada sampah atau tidak. Nah, di lantainya sudah rapi? Sudah. Masih? Sudah. Baik, coba sekarang dipimpin doa dulu ya sebelum belajar. Dipimpin doa dulu sama apa tadi? Untuk memimpin doa silakan apa tadi? Duduk siap, Rapi. duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, marilah berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kebiasaan yaitu baca Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Teh Kaisa. Teh Kaisa silakan untuk memimpin baca Al-Qur'an surat Ad-Duha. Wadduha wal laili
kepada saudari Kaisah yang telah memimpin kebiasaan itu baca Al-Quran, surat Ad-Duha. Mudah-mudahan apa yang dibaca menjadikan syafaat bagi kita semua, mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin. Selanjutnya Bapak absensi dulu ya. Agni, Almi, Amelia, Anggi, Anita, Ayu Mandira, Cahaya, Fahri, Isna, Kaisa, Laura, Mita, Izin, Natania, Izin, Najwa, Neng Siti, Sakit, Raya, ada, Taskia, Izin, Riri, ada, Rifa, hadir, Rizky, hadir, Saila, hadir, Salsa, sakit, sakit, Cynthia, hadir, Penita, hadir, Zakia, hadir, Zulaika, izin. Baik ya. Teman kita ada yang sakit, ayo kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit semoga Allah cepat sembuhkan. Amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Adapun tujuan pembelajarnya bisa kita lihat ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dan pasti dalam dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari larangan pergaulan bebas dan zina. Setidaknya kita nanti belajar 1 atau 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kalian setidaknya Bapak akan memberikan motivasi supaya kalian lebih giat lagi dalam hal belajar, yaitu membaca, terutama dalam membaca ya. Nanti buku paket nanti kalian baca, kemudian Al-Quran juga baca dan dilakukan ayat-ayatnya juga. Tapi kita kemarin itu belajar di bab 5 itu tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia ya. Nah sekarang kita di bab 6 ini, di semester ini kita belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Mungkin kalian pernah dengar tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu pergaulan bebas itu apa? Pacaran, siapa lagi? Seks bebas, mabuk-mabukan, terus apa lagi? Clubbing dan sebagainya. Ya, baik, sebelum kepada kegiatan inti ada ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Biar tes, biar kita semangat lagi untuk belajar. Ya, sekarang clue-nya itu bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. 2 ditambah 10 sama dengan 1. Sedangkan 6 ditambah 8 berapa? 6 tambah 8 berapa? Salah. 1. 6 tambah 8 berapa? 3. Jawabannya 3. Jawabannya 3. Baik, selanjutnya pada kegiatan itu inti ya, kepada kegiatan inti kalian bisa menyimak dulu video singkat ini ya. Kalian simak dulu video singkat ini, kemudian nanti kita diskusikan ya. Bagian tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia, tapi terlarang dan utuh. Aku Nadine. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat
Kemudian Bapak akan bagikan LKPD. LKPD-nya. Oke, ada pertanyaan untuk presentasi mungkin Bapak kerjakan ya. LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Diskusikan sama teman-teman. Ayo dikerjakan ya. Bagaimana? Udah semuanya? Sudah. Nah, sekarang presentasi kelompok ya. Setiap ketua kelompoknya ke depan. Jadi nanti yang mempresentasikan hanya perwakilan saja ya ketuanya. Silakan kepada perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kelompok satu dulu, silakan. Alfi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai diskusi saya dengan teman-teman saya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam terhadap terhadap pergaulan bebas dan zina. Jawabannya yang tadi saya diskusikan dengan teman-teman yakni memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mencegah terjadinya perbuatan zina dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kepala yang ditegakkan oleh Al-Quran. Bukan. Terus selanjutnya kelompok 2, Kiki silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah? Berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya. Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu. Hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan pendidikan agama dan membangun lingkungan yang mendukung nilai moral. Penemuan mayat bayi dan kasus aborsi ilegal mencerminkan kurangnya pendidikan seksual. Hal ini bisa dicegah dengan edukasi layanan konsultasi. Pemuda harus teredukasi, meningkatkan kesadaran dengan begitu kuat bisa menjadi berubah untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Terima kasih. Ada masukan? Ada? Tidak. Tepuk tangan dulu. Silakan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana kita sebagai umat Islam dapat mencegah pergaulan bebas dengan pergaulan yang sehat dan sesuai dengan syariat? Jawabannya, selektif dalam memilih teman, mengikuti kegiatan organisasi seperti rohis di sekolah, bijak dalam memilih situs-situs di internet. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menyikapi fenomena pacaran pada zaman ini yang banyak sekali terjerumus pada zina? Jawabannya, perkuat iman dan dengan ibadah dan menghindari godaan zina, jaga diri dan berpakaian sesuai syariat dan menjauhi syahwat, edukasi keluarga tentang bahaya zina dan pentingnya pernikahan, bina lingkungan positif dan pilih pergaulan yang baik, muhasabah diri, berbaik istighfar dan mohon perlindungan. Semua ini untuk menjaga kehormatan dengan menjauhi dari dosa besar. Terima kasih. Apa ada kelompok lain ada yang menanggapi nggak? Kelompok lain juga tanggapi. Tadi kan ada beberapa permasalahan ya. Di antaranya itu tentang pacaran yang banyak sekali terjerumus kepada zina. Nah, bagaimana katanya tadi solusinya seperti apa? Atau bagaimana tindakan kita supaya hal itu tidak terjadi?
innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi mendekatinya saja sudah tidak boleh gitu, apalagi zinanya gitu. Makanya karena salah satu yang mendekati zina itu adalah pacaran, maka pacaran itu harus dihindari. Menurut Bapak seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain dari yang silakan. Atau ada yang tadi yang menanggapi silakan yang kasih mau ditanggapi dari tanggapan Bapak. Menurut ini gimana? Menurut saya, para pemuda dan pemudi harus teredukasi dan meningkatkan kesadaran dengan begitu kuat hingga bisa berubah. Baik, jadi harus ada edukasi sehingga para pelaku itu bisa berubah lah, dan sadar sehingga bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Tepuk tangan. Baik, mungkin dicukupkan ya untuk presentasi. Silakan duduk kembali tempatnya masing-masing. Terima kasih. Barusan sangat bagus. Akhirnya ada pertanyaan dari Bapak. Nah sekarang penguatan materi ya. Penguatan materi ini berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Apa sih definisi atau pengertian dari pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu nggak? Pergaulan proses interaksi antara satu individu dan individu lain bebas, terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Ya, bagus. Jadi pengertian dari pergaulan bebas itu dari dua bahasa ya. Yang pertama itu dari pergaulan dan yang kedua itu dari bebas. Pergaulan itu apa? Nah, pergaulan itu adalah proses interaksi ya antara satu individu dengan individu lain. Contohnya Bapak dengan kalian gitu ya. Itu adalah proses interaksi, yaitu adalah pergaulan. Pergaulan Bapak dengan kalian itu adalah sebagai apa? Guru dan murid. Sedangkan kalau misalkan Pak dan Pak Iki itu adalah pergaulan antar teman, murid dan murid, dan seperti itu adalah pergaulan. Kemudian ada kata bebas. Bebas itu adalah apa? Bebas itu terlepas dari suatu kewajiban atau aturan yang mengikat, baik itu norma, hukum dan sebagainya. Jadi dia itu bebas melakukan apapun tanpa ada aturan. Gitu. Contohnya orang-orang misalkan orang di hutan itu tidak ada aturan, gitu ya, kecuali aturan alam, gitu ya. Terus maka secara istilah maka pergaulan bebas itu adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dan norma kewajiban. Jadi perilaku yang menyimpang itu sebutnya. Karena apa? Karena melewati batas norma dan kewajiban. Sedangkan zina itu apa? Zina itu adalah hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Ya. Hubungan intim di luar pernikahan dan dilarang oleh Islam. Jadi hubungan intim karena dia itu belum menikah atau di luar pernikahan, nah itu yang dilarang itu adalah zina. Kalau misalkan orang yang sudah menikah itu hubungan dengan orang lain, orang yang sudah menikah tapi hubungan dengan orang lain itu zina. Kecuali kalau misalkan sudah menikah dia suami istri berhubungan itu tak apa-apa sah. Tapi ketika suami dia hubungan dengan istri orang, nah itu yang menjadi zina. Ya. Kemudian itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan zina muson dan ada zina ghair muson. Adapun zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, garis bawahi sudah menikah atau yang pernah menikah, baik itu duda atau janda, gitu ya. Itu yang intinya pernah menikah. Nanti hubungannya misalkan dia hubungan dengan orang lain atau suami berhubungan dengan istri orang, nah itu disebut dengan zina muson. Itu yang dilarang. Kemudian ada zina ghair muson. Zina ghair muson itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih berjanda dan gadis, yaitu tapi berhubungan tanpa ada pernikahan. Nah itu adalah zina ghair muson. Nah di sini itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Maka dicambuk 100 kali ya, atau diasingkan selama 1 tahun. Adapun dampak pergaulan bebas dan zina itu ada dibagi menjadi 3. Ada yang bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Dampak bagi diri sendiri itu ada
itu bagi diri sendiri. Adapun dampak bagi keluarga itu mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Kemudian bagi masyarakat, adapun dampaknya itu adalah rebaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang dapat mengganggu masyarakat. Itu adalah dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Misalkan kalau pergaulan bebas itu kan tawuran tengah malam atau pemukulan tengah malam mengganggu masyarakat, gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, gitu ya. Orang yang berzina itu nanti dilaknat Allah dan Rasulnya sebelum bertobat. Kemudian menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak, dan seterusnya. Terus bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina ini? Cara kita menghindari pergaulan bebas dan zina itu adalah tadi seperti yang dipresentasikan oleh kalian tadi, kelompok itu ya, ada salah satunya. Yang pertama itu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Rajin beribadah, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin belajar. Kemudian memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas atau adanya tadi edukasi ya, edukasi atau pembelajaran tentang pergaulan yang sehat seperti apa, dan mengenal pergaulan bebas itu, bahwa pergaulan bebas itu adalah tidak sehat, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada penyuluhan juga kepada orang tua sehingga ada kontrolnya dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian adanya pengajian, gitu ya, ikut pengajian, ikut. Kalau kita mah di sini ikutnya pengajiannya sama rohis, bukan ikutan rohis, ya. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Nah, jadi berteman itu berteman dengan orang yang baik akhlaknya. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang jorok. Orang-orang yang baik akhlaknya dia itu bicaranya bisi-bisi, kan? Bukan ngomongin orang, gibahin orang, jangan. Nah itu mah tidak baik akhlaknya, ngomongin orang, gibahin orang, ya. Jadi bagaimana solutif? Ya, orang itu harus solutif. Bagaimana cari solusi? Ya, nah, itu orang-orang yang baik. Terus mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Jadi ketika ada waktu luang, baca buku. Gitu. Terus apalagi mencari materi-materi baru dan sebagainya. Supaya apa? Skill kita supaya bertambah gimana gitu. Nah itu banyaklah sekarang ya. Nah untuk evaluasi nanti Bapak kirim soal ke grup WA ya. Nanti kalian mengisi kuisis ya. Nanti ada kuisis, ada post-test kuisis dari hasil pembelajaran kalian, ada post-test yaitu melalui kuisis melalui grup WA. Nanti dikirim linknya. Adapun refleksi pada kegiatan kita hari ini, bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Bagaimana? Senang, seru, karena ada tadi video gitu ya, ada gitu ya. Kemudian hal baik apa yang sudah kalian pelajari tentang? Jadi mengetahui apa tadi? Terus bagaimana cara kalian mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Menjauhi hal-hal tersebut atau pergaulan bebas dan zina dengan apa? Dengan hal-hal yang positif ya. Jadi mengikuti kegiatan ekskul itu positif, kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu di lingkungan sekolah ataupun nanti di lingkungan sekitar kita nanti di rumah ya. Aktif nanti di pemudahan rumah masjid dan sebagainya. Adapun untuk tindak lanjut, menginstruksikan kepada kalian untuk pelajari kembali tentang materi ini ya, nanti di rumah, sehingga kalian lebih paham tentang larangan pergaulan bebas dan zina, baik itu secara literasi ya, literasi membaca ataupun
Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pembelajaran